Di dalam satu kisah, waktu itu diceritakan mujahidin Afghanistan kepepet, diserang oleh tentara Rusia dengan persenjataan lengkap, mobilnya lengkap, truk-truk misiu lengkap. Kepepet sudah hampir, mundur, laut. Dengan izin Allah, salah satu mujahidin rokok kantong, nemu korek di kantongnya, korek. Dengan baca bismillah di sumet, dilempar, subhanallah, mengenai truk yang bermisiu, penuh dengan misiu. Meledak. Truk itu meledak pula tank dan truk di belakangnya. Mati pula tentara Rusia, lari kocar-kacir. Singkat cerita, mereka kalah, mujahidin menang. Itu namanya karomah. Nih contoh yang lain karomah. Waktu Anda ke Ambon dulu. Pernah jihad di Ambon. Antara tentara muslim dengan musuh kaum muslimin. Salah satu musuh itu kepegang, ditawan. Kemudian musuh ini buka rahasia. Tuhan, kenapa kami surrender tertawan? Karena kemarin waktu kita menyerang Tuhan, kami melihat ada ratusan kuda putih dinaiki oleh orang-orang yang berjubah putih, bawa pedang. Kami gemeter, kami menyerah. Waqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa lagi. Mari kita berdoa, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin fid dunya wal akhirah. Juga memberikan manfaat pada satu amal yang sedang kita lakukan hari ini, dakwah, tarbiyah, dan juga memakmurkan masjid ini. Kemudian kami wasiatkan buat diri kami juga, buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kami pada kesempatan kali ini melanjutkan ke kajian yang telah kami sampaikan sebulan yang lalu. Pada hari yang sama, Yaumul Isnin, hari Senin pertama. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kajian terdahulu, kami sudah menceritakan satu kisah. Untuk memudahkan pemahaman, saya ulang kembali kisah tersebut. Seorang cendikiawan, seorang yang bijaksana, seorang arif bijaksana, di hadapan muridnya dia mau menyampaikan sesuatu. Untuk memudahkan pemahaman muridnya, dia menghadirkan di hadapannya satu ember, satu wadah, satu tempat. Kemudian dia masukkan ke dalam ember itu batu besar. Sampai penuh. Setelah itu dia bertanya kepada muridnya, sudah penuhkah ini wahai muridku? Semua jawabnya mengatakan sudah. Tapi kata beliau, belum. Buktinya, saya masukkan batu kecil, masih bisa masuk. Karena di antara batu besar ada celah, ada lubang. Setelah dia masukkan batu kecil, dia bertanya kepada muridnya, wahai muridku, sudah penuhkah wadah ini, ember ini? Sudah. Kata beliau, belum. Buktinya, saya masukkan kerikil, bisa masuk. Nah, barakallahu fiik. Jazakumullah. Setelah dia masukkan kerikil, dia bertanya kepada muridnya, penuh kerikil itu. Dia bertanya, sudah masuk semua kah ini? Sudah penuh? Sudah. Kata beliau, belum. Buktinya, saya masukkan pasir, masih bisa masuk. Ternyata di antara batu kecil ada lubang. Dia penuhkan, dia isi pasir sampai penuh, kemudian dia bertanya pada muridnya, sampun kebek. Sampun, kata muridnya. Kata dia, belum. Buktinya, saya masukkan air, masih bisa masuk. Kemudian dia bertanya kepada muridnya, sudah penuh? Sudah. Kata beliau, sudah.
Ada dua kesimpulan penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kesimpulan yang pertama, ember kalau pertama kali dimasukkan batu besar, semua bisa masuk. Batu kecil, kerikil, pasir, air. Kesimpulan yang kedua, ember kalau langsung pertama kali dimasukkan pasir sampai penuh, batu besar tidak bisa masuk. Batu kecil tidak bisa masuk. Kerikil tidak bisa masuk. Setuju? Kalau nggak suruh, coba sendiri di rumah. Begitu juga wadah yang ada di akal dan di hati. Kalau pertama kali dimasukkan batu besar, semua masuk. Tapi kalau kita habiskan waktu kita untuk memasukkan pasir, batu besar, batu kecil, kerikil, tidak akan pernah bisa masuk. Sampai meninggal. Kecuali Allah menentukan yang lain. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemarin kita sudah sampai kepada kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kita sudah jelaskan bahwa batu besar menurut istilah agama adalah al-usul. Sesuatu yang harus difahami, harus diamalkan. Kalau tidak difahami, tidak diamalkan, rusak akidahnya, rusak Islamnya, rusak penghambaannya, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya al-usul, al-furu'. Sesuatu kalau kita tidak amalkan, tidak apa-apa. Islam kita nggak rusak. Contoh, sholat baca usoli. Tidak diamalkan, tidak apa-apa. Atau waktu tawaf baca doa-doa tertentu tidak diamalkan, tidak apa-apa. Beda dengan usul, harus. Kesimpulan yang ketiga sudah kita sampaikan kemarin. Ternyata dakwah hari ini di zaman sekarang kita dikasih pasir saja. Tidak dijelaskan tentang batu besar kecuali sedikit. Kecuali di tempat yang kecil. Kecuali dilakukan oleh sedikit orang. Sehingga banyak kaum muslimin tidak pernah tahu al-usul atau batu besar. Khalas, ini kesimpulan kajian kemarin. Kemarin sudah pula kami sampaikan apa itu contoh al-usul. Kalau nggak salah kemarin kita sampaikan 2. Loh Ustadz, usul itu sakjane berapa? Banyak sekali. Nah, kemarin sudah kita sampaikan 2. Masih ingat? Pasti lupa. Kenapa? Karena orang Solo makhluk kesupen. Kecuali yang nggak kesupen. Paham toh? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu sering lupa. Nah, saya ulang sedikit. Ustadz, ngulang-ngulang ini menguntungkan. Menguntungkan buat saya. Ilmu saya tambah banyak. Paham ya? Nggak apa-apa. Tapi sebaiknya jangan diulang-ulang supaya kita maju. Paham? Ini saya sudah sampaikan kemarin al-usul. Salah satunya itu yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 212. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Kita dulu waktu kelas 1 SD belajar akidah. Pelajaran pertama akidah itu namanya rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, dan lain sebagainya. Orang kalau iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada yaumul qiyamah, iman kepada takdir Allah, tidak beriman kepada kitab Al-Quran, batal imannya. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal. Iman kepada Allah. Dia percaya ada Allah. Tapi dia tidak mau mengikuti Al-Quran. Tidak beriman kepada Al-Quran. Monggo melebet neraka. Yahudi dan Nasrani. Iman kepada hari kiamat. Kalau tidak percaya ke gereja tanya. Sampean itu
percaya neraka atau surga? Oh, percaya, katanya. Tapi tidak mau percaya sama Al-Quran. Khalas. Kata Allah, qad kafar, telah kafir Yahudi dan Nasrani. Nah, ciri orang yang beriman kepada Al-Quran dijelaskan di dalam ayat ini. Banyak maaf, saya ulang kembali. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang beriman kepada Al-Quran itu ada tandanya. Kalau tidak ada, dia tidak melakukan tandanya yang hanya dua ini, tidak ada dia beriman kepada Al-Quran. Kata orang Medan, kaleng-kaleng. Kata orang Solo, ngapusi. Allah, Ustaz, saya beriman kepada Al-Quran, tapi tidak melakukan dua hal ini. Ngapusi. Apa dua hal ini? Yang pertama, yatluna, membaca Al-Quran. Iman kepada Al-Quran, baca. Saya beriman kepada Al-Quran. Kau tidak baca Al-Quran, omong kosong kau. Yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri yang kedua, haqqo tilawati, membaca Al-Quran dengan sebenar bacaan. Bukan cukup membaca saja, membaca Al-Quran dengan sebenar bacaan. Kemarin kita sudah sampaikan dua kesimpulan. Membaca Al-Quran dengan sebenar bacaan menurut kebanyakan ulama, yaitu membaca Al-Quran tahu artinya. Ada juga yang mengartikan lain, tapi kebanyakan tahu artinya. Dan untuk tahu artinya harus melakukan dua hal. Tidak melakukan dua hal ini, tidak bisa. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab. Ketua takmir, pengelola pondok pesantren, anak ilmu hafid, istrinya pakai cadar, sholatnya 5 waktu di masjid, setiap hari makan sate kambing, kalau buka puasa kurmanya sukari, tapi tidak bisa bahasa Arab. Wih, sano, kasihan. Sampai takmir masjid, anakku hafid, satu di Yaman, satu di Irak, satu di Saudi, tidak bahasa Arab. Kasihan. Kenapa? Dia tidak bakalan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Duh Ustadz, saya nih wis tua, untuk belajar Al-Quran itu soro. Ada satu ajaran di dalam Al-Quran ini. Surat Al-Ankabut ayat terakhir. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyanna lahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh mengejar satu tujuan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, aku akan tunjukkan jalannya. Ayat ini menjelaskan Allah tidak melihat hasil, yang dilihat sungguh-sungguh. Ustadz, aku wis tua, saya belajar Al-Quran bahasa Arab supaya bisa Al-Quran. Bagus. Kerjakan. Sudah 70 tahun. Tidak apa-apa. Nanti saya belum lulus. Pelajaran pertama sudah meninggal. Tidak apa-apa. Allah tidak melihat hasil. Yang dilihat adalah usaha. Ustadz, saya sudah usaha. Pokoknya. Udah, kalau orang suruh ngomong pokoknya sudah. Pokoknya tidak bisa mengerti apa yang harus saya lakukan. Tidak bisa bahasa Arab. Pokoknya pinter lu. Apa yang harus dilakukan? Ada cara yang mudah. Kemarin sudah kita jelaskan. Apa itu? Baca terjemahan Al-Quran. Saya riset terjemahan ini waktu saya tinggal di Surabaya. Bertahun-tahun dengan teman-teman saya. Saya mengambil satu kesimpulan. Bahwa terjemahan Al-Quran yang kita baca ini, yang ada di masjid-masjid ini. Masjid kita juga itu karya dari sekelompok ulama yang dibentuk oleh para ulama beberapa puluh tahun yang lalu. Menurut saya itu karya besar dan standar cukup buat kita. Wes kita tidak usah usaha buat, baca aja punya mereka, cukup. Sempurna? Ya tidak sempurna. Tidak ada karya manusia yang sempurna. Untuk sempurna, yuk belajar bahasa Arab atau buka tafsir. Tapi untuk kita pemula, cukup. Maka baca Quran.
Nggak tahu arti, nggak bisa bahasa Arab, nggak pernah baca terjemahan, rugi. Di rumahnya nggak ada terjemahan, ada Ustadz di dalam lemari, lemarinya dikunci, kuncinya hilang. Ada Ustadz di atas meja, tapi tercover, cover plastik, eman bukai. Harganya 200 juta, 200.000. Ya kasihan. Baca tersebut. Apa kaidah usul fiqh? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang apabila kita lakukan, kita bisa melakukan kewajiban, hukumnya menjadi wajib. Nih contoh nih. Desa apa ini, Syekh? Desa apa ini? Keratonan. Nggak ada sumur kecuali satu. Sumurnya ada di bawah Nur Mirah. Semua orang menghajatkan air sumur tersebut. Maka sumur itu sesuatu yang paling dibutuhkan. Airnya dibutuhkan. Cuman untuk ngambil harus pakai timbo. Ngerti timbo saya? Timbo. Bahasa Arabnya dalwun. Maka yang dihajatkan oleh orang keratonan setelah air sumur, timbo. Kenapa? Dengan timbo itu dia bisa dapat air. Begitu juga dengan terjemahan, dia bisa paham Al-Quran. Loh Ustadz, paham Al-Quran itu harus. Siapa yang mengatakan Allah di ayat yang mana? Banyak. Saya sampaikan satu saja. Ayat yang paling pertama setelah Alif Lam Mim, setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah mukaddimah. Alif Lam Mim zalikal kitabu, kita enggak, Alif Lam Mim kita enggak tahu, Allah yang tahu. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Loh Ustaz, baca Al-Quran supaya dapat petunjuk. Nah, loh bagaimana caranya? Harus tahu artinya. Kalau tidak tahu, baca terjemahannya. Harus dipelajari. Loh berarti baca Al-Quran itu dapat petunjuk? Iya. Loh saya kan sudah cari pahala. Anda minum teh saja di sini dapat pahala. Istri, kita keluar rumah, kita pegang kepala istri sambil tersenyum. Pahalanya seakan-akan nih. Istri marah, kita sabar, kita balas dengan senyuman manis. Pahalanya bagus. Istri yang menyajikan makanan, bikin nasi goreng rasa stroberi kepada suaminya. Pahalanya gede, semua dapat pahala ya, Lo baca Al-Quran, ya dapat pahala, cari pahala. Tapi apa kata ulama? 5 hal yang harus didapatkan waktu baca Al-Quran. Pahala nomor 1. Masih ada 4. Sayang sekarang yang dicari cuma as-sawab, pahala tok. 2, 3, 4 enggak. 5 enggak. Apa itu? Al-ilm, untuk dapat ilmu. Yang kedua, al-amal, untuk mendapatkan amal. Yang ketiga, sebagai sarana untuk munajat kepada Allah. Munajat itu berbisik, berdoa dengan Allah. Pakai Al-Quran. Dan yang kelima adalah dawa, obat. Yang dimaksud obat bukan dirobek Quran, masukkan air, dikasih gula apa. Enggak. Dibaca. Oke. Maka Iwan Fidin rahimakumullah, kemarin sudah kita sampaikan. Sekarang kami akan menyampaikan al-usul yang selanjutnya. Apa itu? Al-istiqomah. Yang menjadi judul. Ya, terpaksa saya ambil waktu banyak untuk mengulang kembali. Supaya nyambung. Apa itu al-istiqomah? Datang seorang sahabat di hadapan Rasulullah. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu ahadan wairak. Ya Rasulullah, kami ini orang awam, tolong definisikan kepada kami definisi tentang Islam yang jelas. Kemudian definisi itu kami pegang selama hidup kami. Kami amalkan sampai kami meninggal masuk jannah. Orang awam kan seperti itu.
Dan kita ini orang awam. Sahabat itu mewakili kita orang awam. Tolong definisikan kepada kami tentang Islam yang jelas, gamblang, gak soro-soro, orang muter-muter, orang bingungi. Kita pegang itu sampai mati, masih mati kami masuk jannah. Rasulullah jawabannya istimewa. Menghadapi orang awam, Rasulullah istimewa langsung. Iki Islam niku kali mawon coba. Ndak muter-muter. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah summastaqim. Kalimat yang istimewa ya. Gampang. Islam itu cuma dua kata Rasulullah. Kau berkata, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Cuma dua saja. Naam. Cek gampang ya. Loh, kau kan minta yang gampang. Islam itu gampang. Loh, istiqomah itu apa itu Islam? Dua toh. Kau berkata, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Alhamdulillah, yang pertama sudah kita kerjakan ya. Buktinya kita bisa sholat di sini. Anak-anak kita sholat, istri kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya kita sudah melakukan yang pertama. Sudah satu kali saja, cukup satu kali saja. Selanjutnya tajdid. Tajdid itu apa? Diperbaharui, karena bisa naik turun. Tajdid. Cukup. Yang kedua ini yang berat. Al-istiqomah. Dilakukan terus. Sampai kapan? Sampai mati. Yang pertama gampang. Yang kedua, apa itu istiqomah? Nih, dengarkan pendapat seorang ulama besar tentang istiqomah. Definisi beliau. Banyak definisi ulama, saya ambil yang gampang. Salah satunya Ibnu Taimiyah. Yang buku-bukunya tersebar di muka bumi ini. Tidak ada pondok pesantren di muka bumi ini kecuali memiliki buku karangan Ibnu Taimiyah. Kecuali pondoknya nggak punya. Apa kata beliau? Istaqomu ala mahabbatillah wa ubudiyati. Summa lam yaltafitu yamnatan wala yasrotan. Masya Allah. Tetap ibadah kepada Allah. Tetap cinta kepada Allah. Tidak menyimpang sedikit pun ke kiri. Dan tidak menyimpang sedikit pun ke kanan. Sampai mati. Istiqomah. Nih contoh orang istiqomah seperti apa? Saya ambil contoh yang istimewa. Supaya menjadi contoh buat kita. Tetap cinta kepada Allah. Tetap ibadah kepada Allah. Tidak menyimpang sedikit pun ke kiri maupun ke kanan. Sampai kematian datang. Contohnya, saya ambil satu contoh aja, yang istimewa, supaya kita bisa mengejar dia. Oh, istiqomah itu pokoknya setiap hari ke masjid. Ya itu iya. Setiap hari baca Quran, iya. Ini saya ambil yang istimewa. Imam Nawawi. Imam Nawawi itu tinggal di satu desa namanya Desa Nawa. Desa Nawa. Ajib. Desa Nawa itu penghasil buah-buahan kayak Tamamangu. Orang-orang ke Desa Nawa mau makan buah. Dan kulaan buah. Cuman aneh bin ajaib. Imam Nawawi tinggal bertahun-tahun di Desa Nawa. Tidak pernah makan buah. Lu ditanya oleh teman-temannya saya, kenapa kau tidak pernah makan buah? Lu orang-orang datang ke sini mau makan buah kok, mau kulaan buah. Ini Desa Nawa, penghasil buah yang paling baik. Apa kata dia? Aku tahu. Di desa ini ada tanah yang hilang. Tanah wakaf yang hilang. Sengaja aku tidak makan buah. Karena aku khawatir buah itu tumbuh dari satu pohon. Yang pohon itu ada di tanah wakaf yang hilang tersebut. Untuk kehati-hatian. Wis aku tidak makan buah. Kok bisa muncul orang seperti itu? Istiqomah. Ini saya ambil istiqomah sing stadium 5 ini. Ustaz, saya udah istiqomah apa? 5 waktu di masjid. Ya bagus. Tapi ini saya ceritakan yang istimewa. Supaya apa? Supaya ya kita mengejar yang istimewa.
tetap lurus. Ikhwanafiddin rahimakumullah. Kenapa kita harus istiqomah? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan 4 makhluk. Tugasnya apa? Membuat kita menyimpang supaya tidak istiqomah. 4 makhluknya. Siapa dia? 4 ini Masya Allah dahsyat. Selalu menggoda manusia dan manusia KO menghadapinya. Itu kalau mereka bergerak sendiri. Kalau bersatu lebih istimewa lagi. Pasti orang KO kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Siapa 4 makhluk ini? Yang pertama, asyaiton, setan. Saya sengaja tidak bacakan ayat-ayat. Mungkin nanti kita oncei di dauro. Kita oncei ayat-ayatnya bagaimana setan menggoda manusia. Dauro saya. Yang kedua, dunia. Dunia ini menyebabkan orang gak istiqomah. Berapa banyak orang KO karena dunia. Gara-gara Pajero, dia tinggalkan Islam. Murah sekali. Murah sekali. Yang ketiga, Islamnya murah sekali. Akidahnya murah sekali. Yang ketiga, hawa nafsu. Yang keempat, hati-hati loh. Banyak ayatnya, tapi kita tidak bahas dulu. Apa itu? Orang lain, hati-hati. Ada orang lain masuk ke dalam hidup kita, menyebabkan kita tidak istiqomah. Orang ini jahat sekali. Nanti di akhirat, kita laknat dia. Gara-gara kau, aku tidak istiqomah. Ayatnya banyak sekali. Nah, kan? Ya. Jadi ikhwanafiddin rahimakumullah, istiqomah. Ini contoh yang kedua. Masih ada waktu saya. Kurang berapa menit? Masuk. Nih, contoh yang kedua, Imam Nawawi juga. Atau enggak usah kita tidak ada waktunya habis. Contohnya yang akan datang. Ini saya akan menyampaikan kepada Anda perkataan yang sangat istimewa dari seorang imam yang istimewa. Ya Imam Ibnu Taimiyah juga. Apa kata beliau? Dengarkan. A'dhamul karomah luzumul istiqomah. A'dhamul karomah luzumul istiqomah. Ustaz, ulangi. A'dhamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Anda tahu karomah itu apa? Yang Allah berikan kepada orang-orang hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Pemberian yang istimewa. Contoh karomah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Azam rahimahullah di dalam kitab Ayatul Rahman fi Jihadil Afghad. Ini mujahid di Afghanistan. Meninggal beliau. Apa kata beliau? Di dalam satu kisah, waktu itu diceritakan mujahidin Afghanistan kepepet. Diserang oleh tentara Rusia. Dengan persenjataan lengkap, mobilnya lengkap, truk-truk misio lengkap. Kepepet sudah hampir. Mundur, laut. Dengan izin Allah. Salah satu mujahidin rokok kantong. Nemu korek di kantongnya. Korek. Dengan baca bismillah di sumet. Dilempar. Subhanallah. Mengenai truk yang bermisiu. Penuh dengan misiu. Meledak. Truk itu meledak pula tank dan truk di belakangnya. Mati pula tentara Rusia. Lari kocar-kacir. Singkat cerita, mereka kalah. Mujahidin menang. Itu namanya karomah. Nih contoh yang lain karomah. Waktu Anda ke Ambon dulu. Pernah jihad di Ambon. Antara tentara muslim dengan musuh kaum muslimin. Salah satu musuh itu kepegang. Ditawan. Kemudian musuh ini buka rahasia. Tuhan, kenapa kami surrender tertawan? Karena kemarin waktu kita menyerang Tuhan, kami melihat ada ratusan kuda putih dinaiki oleh orang-orang yang berjubah putih, bawa pedang. Kami gemeter, kami menyerah.
Man, kata mujahidin, kita tidak punya kuda putih. Tidak ada jubah putih. Siapa itu? Itu karomah. Ditampakkan di mata musuh-musuh kaum muslimin kekuatan. Mungkin malaikat. Dalam ayat yang lain malaikat. Itu karomah. Ini apa kata Ibnu Taimiyah? A'domul karomah luzumul istiqomah. Sebesar-besarnya karomah, keajaiban yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu yang istiqomah, melazimi dirinya untuk istiqomah. Jadi kalau Anda istiqomah, tetap ibadah kepada Allah, tetap cinta kepada Allah sampai meninggal, sedang mendapatkan karomah lebih besar daripada yang Allah berikan kepada mujahidin. Hebat sekali, bisa istiqomah. Lo istiqomah itu sulit. Bisa istiqomah sampai meninggal. Dia sedang mendapatkan karomah yang besar. Gitu loh, Pak. Bisa dan. Iya. Sudah ya? Nah, itu suara apa? Nah. Istiqomah. Ini saya ceritakan Imam Nawawi. Orang yang istiqomah. Waktu itu yang berkuasa di wilayah di mana Imam Nawawi itu hidup, yaitu di Damaskus, sekarang Suriah. Ada seorang gubernur yang jahat. Saya tidak mau ceritakan namanya. Namanya masyhur di dalam sejarah. Jahat sekali dia. Muslim, tapi zalim. Tiba-tiba dia mengeluarkan satu keputusan. Diberitakan kepada seluruh ulama yang ada di Damaskus. Suruh membuat fatwa dan harus ditandatangani oleh seluruh ulama. Fatwanya apa? Membolehkan gubernur yang zalim ini mengumpulkan dana umat. Untuk apa? Memperkuat angkatan perang untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Semua ulama tanda tangan. Dilihat oleh gubernur, loh, Imam Nawawi tidak tanda tangan. Tanda tangan. Panggil Imam Nawawi. Semua ditanya. Dari Nurmira tanda tangan. Dari masjid ini tanda tangan. Imam Nawawi nggak ada. Panggil Imam Nawawi. Datang Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Apa kata gubernur? Kenapa Anda tidak tanda tangan? Ini perintah saya. Berdiri Imam Nawawi. Berdiri. Tangannya menunjuk gubernur itu. Orang kalau datang ke situ, paduka gubernur, dia nggak lihat. Dia sebut namanya. Saya tidak sebut namanya. Karena menceritakan kejelekan orang, saya tidak mau sebut. Karena dia masih muslim. Kecuali kalau kafir. Kafir. Paham? Ini masih. Fulan! Aku tahu kau dulu fuqara wal masakin. Aku tahu kau dulu mantan budak. Kau dulu budak. Aku tahu kau dulu melarat. Dan aku tahu sekarang kau berpuasa. Dan kau zalim. Dan aku tahu kau punya budak ratusan. Aku tahu betul kau punya harta banyak. Nih, ketahuilah saya akan tanda tangan untuk mengumpulkan dana umat untuk memperkuat armada perang dengan syarat satu. Apa itu? Merdekakan semua budakmu, infakkan semua hartamu. Istana, infak. Harta, infakkan semua. Aku mau. Baru aku mau tanda tangan. Apa kata gubernur? Ya tidak mungkin deh. Tidak mungkin. Paham toh? Diusir Imam Nawawi. Larilah Imam Nawawi ke desanya, desa Nawa. Baru beberapa waktu Imam Nawawi berada di desa Nawa, kaum muslimin demo. Mereka minta Imam Nawawi dikembalikan ke Suriah, ke Damaskus. Kewalahan itu sang gubernur. Maka dikirim utusan untuk memanggil Imam Nawawi kembali ke Damaskus. Apa kata Imam Nawawi? Sampaikan kepada gubernurmu, aku mau kembali ke Damaskus, asalkan dia tinggalkan istananya, tinggalkan Damaskus, tidak ada di kota Damaskus. Mungkin? Tidak mungkin kata Anda, tapi Allah mengatakan mungkin. Sebulan kemudian hilanglah si gubernur itu dari muka bumi alias mati. Kenapa bisa muncul orang seperti itu? Istiqomah. Abot.
Tapi kalau dia bisa lakukan itu, dia sedang mendapatkan karomah yang besar. Maka Yohan Fidin rahimakumullah. Banyak maaf, saya sampaikan agak cepat-cepat. Itu al-usul yang selanjutnya. Nanti kita melanjutkan pada al-usul yang lain. Insya Allah. Pada kajian di bulan-bulan yang akan datang. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Ibu-ibu, dengar pengajiannya? Dengar? Barakallah. Ada itunya? Ada TV-nya? Wah, kalau tahu ada TV, saya perbaiki dulu kopi aku. Nah, guyonan supaya tidak ngantuk. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja. Ini saya ingatkan kata kuncinya satu kata. Batu besar. Atau al-usul. Sehingga pada kajian yang akan datang tidak perlu kita ulang lagi cerita tentang batu besar supaya kita bisa memanfaatkan waktu yang sempit untuk mengkaji kajian yang lebih banyak lagi. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.